Awalnya saya mau bersorak-sorai atas terjadinya tawuran antar dua ormas ini, karena bagi saya dua ormas ini itu memang cukup, karena saya kira itu bukan tawuran fisik gitu, saya kira tawuran yang argumentatif seperti yang sudah-sudah. Ternyata enggak. Jadi setelah tahu ternyata itu adalah tawuran fisik dan banyak manusia, garis bawahi manusia, dan semuanya Islam dan semuanya warga negara Indonesia, banyak yang terluka. Saya kok malah merasa ini jadi Mukimat ini fitnah Habib Ba'alawi, ceramahnya provokatif sehingga diserang oleh Laskar PWI waktu di Pemalang kemarin. Nampaknya kejadian ini akan terulang kembali teman-teman semuanya. Karena apa? Ya pastinya PWI, laskar-laskar ini yang bikin ricuh dan bikin gaduh teman-teman, ya bakalan mengulang kembali. Kita lihat dulu video. Awalnya saya mau bersorak-sorai atas terjadinya tawuran antar dua ormas ini, karena bagi saya dua ormas ini itu memang cukup, karena saya kira itu bukan tawuran fisik gitu, saya kira tawuran yang argumentatif seperti yang sudah-sudah. Ternyata enggak. Jadi setelah tahu ternyata itu adalah tawuran fisik dan banyak manusia, garis bawahi manusia, dan semuanya Islam dan semuanya warga negara Indonesia, banyak yang terluka. Saya kok malah merasa ini jadi kayak, dan dua-duanya sama. Jadi kronologinya begini, FPI itu mau mengadakan suatu acara pengajian yang diundang Haji Rizik Syihab. PWI nggak setuju, PWI menolak, karena menurut PWI seperti yang sudah-sudah, Haji Rizik Syihab itu kalau ceramah suka menebar kebencian, suka provokatif. Terus aparat mencoba untuk menengahi, mencoba untuk memediasi. Ya udahlah nggak apa-apa, biar saja pengajian diisi oleh Haji Rizik Syihab. Yang penting nanti kita kasih syarat tuh, nggak boleh ada kebencian, harus berjalan dengan damai. Tapi PWI tetap nggak terima, akhirnya nyerang tuh. Ya udah, wong dua ormas ini isinya preman-preman kok. Nah preman terus ada kesempatan untuk tawuran, ya seweneng. Ya sebenarnya kalau nuruti nafsu ya orang-orang kayak saya yang netral ini, terus ada dua ormas yang sama-sama kita nggak suka, terus gelut, itu kan ya seru gitu kan, harusnya seru. Tapi melihat mereka terluka, masa iya masih bersorak-sorai? Dan ternyata nggak sedikit yang bersorak-sorai, terutama yang pro FPI, karena korbannya cuma dua. Padahal itu bukan cuma loh harusnya. Tapi mungkin dibilang cuma karena yang PWI itu korbannya 9. Tapi yang mereka lupa adalah dua orang ini ya manusia, 9 orang ini juga manusia. Tapi apa pedulimu? Yang penting kelompokmu kan. Pokoknya kelompokmu yang paling benar kan. Pokoknya kelompoknya orang, kalau orang itu babak belur benjut, kamu tertawa-tawa karena kamu merasa menang, karena kamu merasa bahwa kebenaran telah menang, ya toh? Yang kamu nggak sadar, mereka sebenarnya adalah korban. Mereka memang manusia, tapi mereka itu domba. Kamu menertawai domba-domba yang terluka, sementara para pengadunya masih sehat-sehat saja. Kedua kelompok ini antara FPI dengan PWI LS ini sebenarnya secara dasar historis itu memang sangat berbeda. Tapi dalam praktek sosial sebenarnya mereka sama-sama terpenjara dalam jeruji rasisme. Rasisme tidak selalu berbentuk warna kulit atau etnis, enggak. Rasisme juga bisa muncul dari pengkultusan terhadap garis keturunan tertentu, atau meyakini bahwa seseorang itu lebih layak untuk dihormati karena adanya hubungan darah. Nah, dua-duanya ini sama-sama mengkultuskan. Yang satu mengkultuskan keturunan Ba'alawi, yang satu mengkultuskan keturunan Wali Songo. Yang satu meyakini bahwa Ba'alawi inilah yang asli keturunan Nabi, yang satu meyakini bahwa yang asli keturunan Nabi itu Wali Songo. Jadi yang lucu banget gitu. Dua-duanya sebenarnya mengaku sebagai keturunan Nabi gitu. Terus yang satu merasa bahwa mereka lah ini yang benar-benar keturunan Nabi, dan yang lainnya, yang lawannya itu adalah pendusta yang hanya ngaku-ngaku. Banyak orang tergocek loh, dikiranya ini pertarungan antara pribumi dengan Arab. Enggak
Enggak, ini pertarungan antara Arab sama Arab. Maksudnya ya sama-sama etnis Arab. Karena Ba'alawi itu ya keturunan Arab, terus yang Wali Songo ya keturunan Arab juga. Cuma bedanya yang satu itu Arab Yaman, yang satu Arab non Yaman. Jadi yang mau mengunggulkan pribumi ya kita ini pribumi, ya saya ini pribumi. Kalau mau menghormati pribumi ya hormati saya ini. Saya ini bukan mereka yang sama-sama Arab ya. Sama-sama Arab ya. Yang pribumi itu bukan ini. Kita ini yang pribumi. Ayo kita saling menghormati. Oh yang atas yang sama-sama Arab ketawa-ketawa. Mampus pribumi. Ini cuma ngaku aja pribumi. Sebenarnya Arab juga. Yang pribumi banget ini kita. Kita kalau mau saling menghormati pribumi ya saling menghormati sama kita. Yang tawuran kemarin, yang tawuran pribumi. Orang yang kamu bangga-banggakan, yang kamu kultuskan, aman. Dua-duanya ini Arab ini, kita yang pribumi. Tapi kata Nabi, la fadla li arabiyyin ala ajami, wa la fadla li ajamiyyin ala arabi. Orang Arab itu enggak lebih mulia daripada orang Ajam. Orang Ajam enggak lebih mulia daripada orang Arab. Semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau di sisi Allah, menurut Allah, coro Allah, yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Mengangkat nasab sebagai sumber legitimasi sosial hanya akan melahirkan diskriminasi antar umat. Keduanya sama-sama problematik jika tidak diletakkan dalam kerangka kesetaraan manusia. Indonesia dibangun di atas dasar keberagaman. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menolak keistimewaan yang berbasis pada garis keturunan, ras maupun kelompok. Ia menjamin kesetaraan hak seluruh warga negara tanpa terkecuali. Boh keturunan Arab, boh Arabnya ini Arab Yaman, boh Arabnya ini Arab Maroko, sama saja. Semuanya termasuk juga keturunan Cina, keturunan Londo. Apalagi kalau sudah punya KTP Indonesia, berarti sudah warga negara Indonesia. Kalau berantem karena faktor darah atau karena identitas kultural, maka nilai-nilai kebangsaan itu menjadi rapuh. Kalau nggak dijaga, atau kalau sekarang ya, bukan lagi menyebutnya dijaga ya, tapi diobati. Kalau nggak segera diobati, maka ini akan terus-menerus menjadi kekerasan sosial yang sistemik. Menerima perbedaan adalah keharusan, keniscayaan, tapi membenarkan ketimpangan sosial hanya karena asal-usulnya adalah bentuk penolakan terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Ini kayaknya Bhinneka Tunggal Ika perlu digaungkan lagi deh di sekolah-sekolah itu. Karena sekarang itu yang populer tuh NKRI harga mati. Ya benar. Tapi jangan lupa bahwa ada Bhinneka Tunggal Ika juga. Jadi biar gak suudon terus. Ada orang hidungnya agak mancung sedikit dikira mau merebut Indonesia. Ada orang matanya sipit dikira mau merebut Indonesia. Bentrokan antara FPI dan PWI-LS ini bukan hanya tentang teknis acara keagamaan, bukan. Ini mencerminkan kegagalan kolektif dalam mengelola perbedaan identitas. Jika garis keturunan masih terus-menerus dijadikan sebagai sumber penghormatan dan permusuhan, dua-duanya digarisbawahi, penghormatan dan permusuhan, maka sebenarnya umat Islam sedang menghidupkan struktur sosial kembali yang ditolak oleh Islam itu sendiri. Di sisi lain, jika penolakan terhadap nasab ini berubah menjadi kebencian rasial terhadap kelompok tertentu, itu juga menyimpang dari ajaran agama dan konstitusi negara. Aneh nggak sih ngakunya membela agama, membela negara, tapi yang dilakukan justru menyalahi aturan-aturan agama, menyalahi aturan-aturan negara. Konflik identitas seperti ini nggak akan bisa diselesaikan dengan kekerasan, nggak akan bisa. Bisanya yuk mau nggak hidup berdampingan, hidup di atas nilai kesetaraan, di atas adab dan di atas hukum. Tapi pemerintah kayaknya harus turun tangan deh, karena ini sudah bukan lagi masalah individu, dan ini juga bukan lagi perdebatan di sosmed. Ini sudah adu fisik, sudah banyak yang terluka.
Gimana menurut kalian? Coba share pendapat kalian di kolom komentar. Oh iya, nanti kalau komentar kalian kok hilang, itu kemungkinan memang saya hapus, atau kemungkinan dihapus oleh platformnya sendiri. Karena sekarang itu sudah ada kebijakan, pokoknya ada komentar-komentar yang tidak sesuai dengan kebijakan platform, maka itu akan dihapus secara otomatis. Kalian tidak diajari oleh saya bawa senjata, nggak boleh bawa senjata. Yang namanya orang PWI itu kan ada batas kekuatan, apalagi kami bukan dilatih untuk militer. Menangani masyarakat semacam itu, waduh, susah. Begitu aja panglima kita sampai nangis minta jangan sampai ke sana, udah di sini aja. Oke. Menangani masyarakatnya susah. Kita itu pun didampingi sampai negosiasi, ternyata sampai terjadi penyerangan. Astagfirullah. Kenapa PWI jadi korban? Dan banyaknya itu hanya membela diri, dan banyak terjadi korban karena kami tidak bawa apa-apa, tangannya kosong. Karena kami tidak bawa apa-apa, tangannya kosong. Karena kami tidak bawa apa-apa, tangannya kosong. Abbas tempel, bohong besar. Fakta di lapangan, mereka sudah siapkan berbagai senjata, yaitu pentungan, kayu, golok, dan lain-lain. Siap, rungkatkan, pribumi menyala. Cebon, ada cebon. Usir, enggak ada. Lihat, kanan, rungkat, habis. Yuk. Kalau yang dilihat warga, yang nyerang duluan siapa? Ya di sini FPI itu tidak nyerang. Ya di sini FPI itu tidak nyerang. Ya, yang PWI yang dari Klarean itu yang datang ke sini. Ya, serang gitu. Jadi ada berapa korban Pak yang dilihat di sini? Kalau tidak salah yang saya lihat itu yang satu itu geledak di situ, terus yang satu lagi di sini di kepalanya berdarah. Malah di sini di depan masjid itu. Enggak, kita yang jamin. Kita yang jamin tidak ada untuk provokatif, enggak. Cuman semata-mata ceramah untuk agama. Untung sebagian ketika kejadian itu masyarakat semua marah, begitu mau menyerbu, ditahan bocah PWI aja. Kalau kami melepasnya terjadi tragedi lebih besar lagi. Sebab ini sangat berbahaya, dan kula mohon Jumatan pemerintah, baik itu aparat kepolisian dan militer termasuk Pak Dandim atau Pak Dandim, hati-hati, jagalah rakyat Indonesia, jaga masyarakat Indonesia dari doktrinasi semacam itu. Sebab kalau sumpah masyarakat terdoktrin semacam itu, mulut ngepruk sampai bacok orang. Korban PWI mata sampai mau lepas, korban PWI mata sampai mau lepas. Oke teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai video tadi? Jangan lupa subscribe MPH Channel dan jangan lupa like video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.